Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini bersama rekan saya ingin mempresentasikan perihal studi case planktonologi. Dosen pengampu yaitu Abdul Qodir Jalani MP. Bersama kelompok kami yang bernama 1. Anissa Nurbaiti, NPM 3 digit terakhir yaitu 065. Yang kedua Bartomeus Adam Putra Bramantya, 3 digit terakhir yaitu 077. Yang ketiga Diva Oktaviani, 3 digit 035. Next. Pendahuluan, kualitas air suatu perairan erat kaitannya dan potensi perairan, terutama ditinjau dari indikator biologi yang dapat dipantau secara kontinu dan merupakan indikator yang mudah untuk memantau terjadi pencemaran. Keberadaan organisme perairan merupakan indikator pencemaran air selain indikator fisika dan kimia. Plankton dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran karena bersifat toleran terhadap bahan pencemar, sehingga plankton menjadi informasi mengenai kondisi suatu perairan. Permasalahan saat ini Danau Sipin semakin berkurang kapasitas penampungan air danau. Analisa kasus, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah sebagai berikut, karena aktivitas manusia seperti usaha budidaya ikan dan pencemaran buangan limbah rumah tangga dan industri mengakibatkan turunnya kualitas fisik dan kimia air. Berkurangnya produksi perikanan karena adanya pencemaran, pendangkalan, dan eksploitasi penangkapan yang berlebihan. Penurunan kualitas air ini akan mempengaruhi biota yang ada di perairan tersebut, diantaranya adalah fitoplankton dan menurunkan tingkat kualitas di perairan tersebut. Next. Solusi atau cara mengatasi. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai besarnya penurunan kualitas suatu perairan adalah parameter biologi dan dengan menggunakan indeks saprobitas dan indeks biologi seperti keanekaragaman dan kemerataan fitoplankton. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan parameter fisika kimia kualitas perairan sebagai faktor yang mempengaruhi kehidupan fitoplankton di perairan Danau Sipin berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001 untuk mengetahui kualitas air Danau Sipin berdasarkan indeks saprobitas fitoplankton dan untuk mengetahui persebaran kemerataan fitoplankton ditinjau dari arah arus air danau. Kemudian materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Diva Oktaviani. Kepada Diva dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan metode survei lapangan. Tahapan pada penelitian ini meliputi pengumpulan data, penentuan titik sampling, pengambilan sampel fitoplankton, dan kualitas air, serta analisis data. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air Danau Sipin, beberapa tetes glikol, dan rosebengal. Kemudian alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah planktonet, mikroskop cahaya, ember plastik, water quality checker, termometer air raksa, Sedgwick rafter, pipet tetes, counter, pH universal, botol sampel ukuran 30 ml, 100 ml, 500, dan 1000 ml, geometer, GPS, alat tulis, kamera, dan kertas label. Yang pertama yaitu penentuan titik sampling. Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random sampling. Untuk penelitian ini menggunakan alat bantu GPS dan ditentukan 3 titik sampling yaitu hulu, tengah, dan hilir. Peta titik sampling dapat dilihat pada gambar berikut. Lanjut. Yang kedua yaitu identifikasi fitoplankton. Sampel air yang telah didapat diamati dengan mikroskop cahaya di laboratorium PT Sky Pacific Indonesia, Bogor. Air dalam botol sampel digoyang-goyangkan untuk menjaga homogenitas fitoplankton di dalamnya. Sampel air dituangkan ke dalam gelas ukur yang berisi sampel air dituangkan kembali ke dalam Sedgwick rafter sel untuk dicacah dengan menggunakan pipet tetes. Pengamatan dilakukan secara mikroskopis dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali dengan bantuan rosebengal agar mudah diamati dan diidentifikasi fitoplanktonnya. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan counter. Yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan ialah secara deskriptif dan ekologi kuantitatif melalui indeks saprobitas. Lanjut. Hasil uji kualitas air parameter fisika kimia. Parameter fisika yang diukur selama penelitian adalah pengukuran suhu dan kekeruhan.
Parameter kimia yang diukur secara langsung atau in situ adalah pengukuran pH menggunakan pH meter yang dilakukan pada setiap titik sampling di perairan dan untuk pengukuran parameter kimia lainnya seperti BOD, BO nitrat, dan fosfat. Lanjut. Berikut merupakan tabel hubungan kualitas air dengan kelimpahan fitoplankton. Lanjut. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Adam. Hasil analisis indeks saprofitas untuk melihat pencemaran perairan Danau Sipin berdasarkan komunitas fitoplankton dapat dilihat dalam tabel 7. Nilai indeks saprofitas yang diperoleh dari hasil analisis di atas berdasarkan hubungan antara koefisien saprofitas perairan X dengan tingkat pencemaran perairan menurut Suwondo et al. Tahun 2004 terkait komunitas fitoplankton terklasifikasikan terjadinya pencemaran bahan organik sangat berat atau polyalpha mesosapropik dengan nilai sapropik minus 1,625. Menurut Pantel and Buck tahun 1995 dalam Basmi tahun 2000 tingkat polyalpha mesosapropik memiliki ciri-ciri komunitas DO rendah dan BOD tinggi. Munculnya fitoplankton yang terdiri dari Cyanophyceae, diatom, dan blue green algae. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa jenis algae Cyanophyceae dan Basiloryophyceae memiliki jenis spesies yang tinggi. Berikutnya, persebaran kemerataan fitoplankton berdasarkan arah arus air Danau Sipin. Untuk melihat pola persebaran fitoplankton merata atau tidaknya akan dihitung dengan menggunakan indeks kemerataan. Indeks ini menunjukkan pola sebaran berita perairan, yaitu merata atau tidaknya dapat dilihat dari apabila nilai E mendekati 0, maka kemerataan tersebut antara spesies rendah. Apabila nilai E mendekati 1, maka kemerataan antara spesies relatif merata. Menurut Fakrul tahun 2006, dari hasil perhitungan nilai kemerataan fitoplankton dapat dilihat pada gambar berikut. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis dengan korelasi berganda, didapatkan hubungan namun sangat lemah antara parameter fisika yaitu suhu dan kekeruhan dengan parameter kimia BOD, DO, nitrat, fosfat, dan pH. Dengan kelimpahan fitoplankton dikarenakan nilai korelasi R kuadrat sampai dengan dihitung 0,003 sangat lemah atau kurang kecil dengan R tabel yang berkisar 0,997 yang berat HO diterima. Komunitas fitoplankton yang diperoleh berdasarkan indeks saprofitas adalah minus 1,625. Dengan ini terklasifikasikan terjadinya pencemaran organik yang cukup berat atau mesosapropik atau termasuk tingkat pencemaran kelas 4. Nilai persebaran fitoplankton dengan rata-rata 0,77 yang diperoleh dapat diartikan bahwa persebaran fitoplankton di Danau Sipin memiliki persebaran yang merata karena nilai M mendekati 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.